Saya rasa tidak. Saya Hmm. rasa tidak. Tidak semudah itu inflasi ketika melandai, asingnya taking profit dan sebagainya. Enggak. Karena kalau kita Mm-mm. lihat secara EIDO itu adalah MSCI Indonesia, ETF Mhm. MSCI Indonesia itu masih sangat bagus. Oh, Gitu. oke. Nah, kalau ini contohnya yang baru muncul, Heeh. masih worth nggak untuk buy big banks ATH seperti BCA Mandiri? Kamu untuk apa Iya. dulu? Kamu beli BCA Mandiri untuk apa dulu? Saya nggak bisa jawab. Mhm. Kamu tidak memberikan satu pernyataan bahwa, oh saya mau investasi berapa lama, dengan jangka waktu berapa panjang, dan kapan saya masuk, atau mungkin kamu mau setiap bulan masuk atau apa, kamu tidak jelas gitu loh. Kalau kamu cuma untuk trading, ya kan? Kalau kamu cuma untuk trading, ya carilah buy on weakness gitu loh. Kalau kamu cuma untuk Mhm. trading, ya buy on weakness. Kalau kamu untuk investasi, ya kamu beli aja BCA. Udah. Hmm. Nah, Oke, gitu. oke, 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 oke. Nah, Tergantung tujuannya. betul. Nah, kalau kita melihat seperti chart BNI. Chart BNI ini kan ada satu inverse head and shoulder, dan dia sudah breakout Betul. kemarin ketika dia keluar laporan keuangan. Nah, sekarang ini kan dia lagi bergerak di supportnya. Nah, Mhm. which is risk and rewardnya itu sangat menarik. Di mana ketika target dari uh, inverse head and shoulder-nya itu mencapai 11.000 di saat risk-nya itu kalau kita close di bawah 9.000, which is berarti risk kita cuman 2%, tambah ke 3% Mhm. lah, dengan reward kita 23%, gitu lah. Ah, Nah, oke, ini oke, oke, yang oke. menjadi concern saya. Kenapa Big Banks ini masih sangat menarik, gitu. Nah, Oke, oke. Dengan sentimen Mas, yang berjalan ya. iya, betul. Dan kalau kita melihat secara Oktober, masih banyak sektor yang sebenarnya bergerak dengan ini. Ini saya kasih ini deh sebentar. Nah, kalau kita melihat Kasih bocoran secara dong. kasih bocoran dikit. Nah, kalau kita ngelihat secara sektoral, ya, ini PowerPoint saya sebenarnya untuk Sukor, ya, untuk Sukor discuss punya punya grup saya, grupnya Mas Mantap. Tio. Nah, cuman Iya. saya Bocornya dikit infoin aja aja. berarti ya. Iya, dikit aja. Bocornya Nah, dikit aja. Heeh. ya, jadi kalau kita ngelihat indeks sektoral di basic materials itu bergerak di atas IHSG, which is ini adalah uptrend gitu loh. Mm-mm. Nah, ini bagus. Next, sebentar. Next, cyclical juga bagus. Energi apalagi. Nah, cuman energi harus diingat bahwa bukan Mm. call lagi gitu loh, bukan call lagi, Mm-mm. tapi kita melihat bahwa lebih ke oil, gas, amonia gitu. Nah, itu yang Mhm. lebih lebih menarik gitu. Nah, contoh lagi, finance juga bergerak di atas. Nah, ini finance ini kan berarti berkaitan dengan big banks gitu. Nah, Mhm. healthcare juga masih menarik. Industri, ini yang kurang menarik nih karena dia udah di bawah IHSG. Ini udah nggak terlalu oke. Next ada infrastruktur juga nggak terlalu menarik, cuman ini ada potensi untuk dia bikin ascending triangle atau cup and handle. Kalau dia bisa break ya Oke. berarti infrastruktur ini masih bisa menarik. Cuman infrastruktur ini kan terbagi dua ya. Infrastruktur untuk konstruksi dengan uh, tower-toweran, telekomunikasi gitu loh. Nah, kalau saya melihat ini lebih ke telkonya, telco sektornya. Non cyclical juga masih oke, ya, non cyclical. Nah, ini properti juga nggak terlalu oke karena dia meskipun dia plus, tapi dia bergerak di bawah IHSG. Karena per Oktober kemarin, IHSG plus 0,83%, sedangkan dia cuman plus 0,75 gitu. Nah, next ya, ada teknologi. Nah, teknologi mungkin trading aja, mungkin teman-teman banyak yang suka teknologi karena dia agak volatil. Ya, berarti cuman minus apa? Cuman hati-hati kalau dia turun, dia bisa turun lebih kejam daripada IHSG. Sedang karena dia kemarin masih minus 7%-an. Terakhir transportasi very very interesting gitu loh. Nah, inilah cara saya sebenarnya menilai
sektor mana Mhm. sih yang sebenarnya diuntungkan gitu loh, tanpa perlu saya melihat news apapun. Hmm. Iya, iya, betul. Karena secara technical, you can see eh, apa sih yang sebenarnya potensial dan ada flow gitu loh. Ketika Mhm. dia ada flow, kamu tangkap duluan, kamu masuk keluar berita, kalau ternyata dia bikin new low, udah jual. Hmm. Gitu. Oke, tapi tadi ini kan yang menjadi acuannya Bro Hen ini adalah indeks-indeks yang performanya di atas IHSG gitu ya. Betul, betul. Nah, itu Oh, oke, berarti oke, yang oke. diuntungkan ketika Hmm. suku bunga dinaikin. Tinggi dan inflasi melandai gitu ya. Iya, inflasinya melandai, Oh, berarti oke. sektor-sektor ini diuntungkan. Contoh kayak Tekim, INKP, Mm-mm. SMGF, INKP, INTP hari ini kan juga which is menarik banget. Karena kalau kita Mm-mm. ngelihat by sektoral, mereka termasuk dengan dalam kategori-kategori tersebut. Contoh, kita lihat SMGR. Mm-mm. Mm-mm. Mhm. SMGR itu kalau kita ngelihat by profile, ini basic material, Iya, benar ya? Basic material. oke. Nah, kita lihat lagi, misalnya INKP. Termasuk sektor Mhm. apa sih? Basic material juga. Nah, berarti kita punya analisa ini benar. Nah, sekarang Mhm. kenapa INKP SMGF naik? Nanti akan ada keluar beritanya. Mhm. Tapi lo tanya sekarang, kenapa? Apakah karena Rusia kekurangan tisu, krisis tisu atau apa? Kita nggak tahu. Ya kan kemarin ada beritanya ya bro Iya, ya, iya. ya kan? Nah, Ada, masa ya. cuman masa cuman karena katalis itu dia bikin new high gitu loh? Kan nggak mungkin. Iya, Ah, betul, betul, gitu. betul, betul. Nah, ini ada komentar menarik dari Cuan Troopers kita, dari Atsugi Tunggal. Kok malah yang naik yang dikejar? Bukannya lebih baik beli sektor yang lagi murah seperti sektor properti. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah sektor-sektor yang diuntungkan, ya, bukan dikejar sebenarnya ya, tapi yang diuntungkan yang mana. Kemudian artinya kalau memang kondisinya masih berjalan lurus, masih bisa terus diuntungkan gitu ya. Nah, banyak yang bilang follow the trend. Nah, itu maksudnya ya. Karena kalau kondisinya ini berjalan lurus, ya otomatis yang diuntungkan ini masih akan tetap diuntungkan, gitu Oke, ya. sekarang sekarang kita Mm-mm. nggak kita diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Ya kan? Mhm. Kenapa kamu kalau Iya. kayak kamu bilang kenapa bukan sektor seperti properti? Sekarang saya tanya. Oke, Mhm. kamu pilih sektor properti. Sekarang suku bunga lagi naik, otomatis pinjaman bunga yang diberikan oleh bank juga pasti naik. Sekarang saya tanya, Mhm. siapa yang mau beli rumah? Hmm. Apakah persentase orang yang punya uang cash ya Mhm. banyak besar itu eh, apa namanya lebih besar persentasenya yang uang pegang cash atau orang yang hanya bisa nyicil Lebih gitu loh. gede yang Banyak nyicil yang dong. cicil dong. Heeh. Nah, sekarang Iya. kalau misalnya lu langsung beli, lu dikasih fix misalnya, oh itu kan pasti ada fix ya bro ya, benar ya. Fix Mhm. 5 tahun, mungkin fix 3 tahun, atau mungkin fix berapa tahun gitu. Nah sekarang suku bunga lagi tinggi, lu dikasih fix misalnya berapa persen, oh itu otomatis ketika suku bunga lagi di atas sini, di pucuk sini gitu loh, lu Mhm. dikasih Mhm. fix segini, berarti fix selama 5 tahun segini. Kalau suku bunganya turun, berarti revenue dari bank itu naik dong, karena kamu Iya. punya pinjaman itu kan fix 5 tahun misalnya, Mhm. nangkep nggak? Iya, Gitu nangkep, loh bro, nangkep, nangkep. gitu Suku loh. Jadi, bunganya fix, tapi fix, tapi ya lu KPR-nya fix, memang suku tapi bunga, suku bunganya tapi turun. ketika suku bunga ini kan pasti turun, inflasi ini kan suatu Iya. hari pasti turun. Dia punya apa namanya itu, otak ini. Heeh. NIM, 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 Dia punya net interest NIM-nya margin. itu kan otomatis, ini kan pasti nanti turun juga, ya kan? Tapi ini Iya, ada betul. selisih gap margin loh. Yang Iya, sekarang mungkin iya. mungkin dia sementara mungkin rugi sedikit atau mungkin cuan sedikit. Tapi ketika dia turun, dia kan beda gitu. Nah, Iya. lu tunggu refinance itu, lu baru masuk. Kenapa harus beli sekarang dan lu tunggu sampai nanti ketika uh, dia turun baru ini. Oh, iya, iya. Ini ada yang bilang Kenapa? cost of Kenapa financing enggak? ya, benar-benar. Iya, Kenapa iya. enggak pada saat dia udah Paham. turun baru baru lu masuk.
saham ini. Mm-mm. Lu Mm-mm. nggak spare time yang kita nggak Iya, tahu iya, kapan. iya, 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 Lu iya. nggak tahu Cost of sekarang. fund, betul. Lu nggak tahu. Lu Mm-mm. punya range-nya suku bunga itu turun sampai kapan? Kapan akan turun kita nggak tahu, Mm-mm. gitu loh. Once Iya. dia udah mulai turun, baru kita lirik properti, which is itu much better. Mm-mm. Sekarang anggap Iya. kalau kalau misalnya ternyata dia naik 1 tahun ke depan, uang kamu ngendap 1 tahun. Sekarang saya Mm-mm. belikan Big Banks masih bisa cuan 20%. Saya belikan INKP masih bisa cuan 10%, 20%. Mhm. Kenapa enggak? Gitu loh. The Iya. value of your time is very important. Mhm. Benar nggak? Benar nggak, bro? Mhm. Iya, benar, Lu benar. udah nangkep. Lu udah nangkep, gua Iya, udah iya. suka. Lu nangkep, gua udah suka. Karena Benar, gua benar, benar, menilai benar. seseorang, sesuatu itu dari your value of your time. Gitu Iya. loh. You simpan uang lu, oke, masuk ke Mhm. sektor properti. Ya kan? Oke, itu murah. Oke, gua anggap kita sepaham ya, sepaham. Oke, murah. But your value, time value of money ketika dia nyampe, orang udah cuan kemana, kamu masih di situ aja. Mhm. Betul. Dan Gitu mungkin loh. sederhananya kalau kita lihat kan properti memang lagi turun. Artinya kan nggak Iya. banyak yang ngelirik. Kenapa kita nggak Mm-mm. bermain di yang lagi liquid-liquid aja gitu ya? Mm-mm. Orang lagi bermainnya di mana ya udah di sana aja gitu ya. Iya. Kalau Iya. mau Iya. yang kalau Karena supaya karena tidak betul. opportunity loss. Betul, itu maksud saya. Heeh. Karena kita kan harus ngejar nih. Kita di market itu kan harus very dynamic, ya. Kita harus very Mm-mm. dynamic. Jadi ketika flow-nya ke sini, we follow the flow. Tren. Iya. We'll Mm-mm. follow the trend. Iya. Ngapain lu lawan tren yang lagi turun? Gua sih nggak mau. Masa lu biarin uang gua, anggap contoh gua ada uang misalnya Mm-mm. 500 juta untuk investasi misalnya. Masa gua 500 juta simpan 1 tahun cuman gain 0,1% atau bahkan minus 1%, ngapain? Iya. Iya bener. Itu mah deposito aja mending. Ah, gitu loh. Jadi no offense ya, bro. Iya, iya. Bro tadi Iya, iya. Iya, iya. Sugi Tunggal ya. No offense, cuman Heeh. eh, aku cuma explain you have kamu harus berpikir secara time value of money. Mhm. Kamu harus berpikir itu dulu. Oke, oh itu lagi downtrend. Tapi sekarang apakah sektoral mendukung apakah tren itu mendukung sektoral tersebut gitu loh. Kalau Iya. tidak mendukung, ngapain kita ikut? Iya, iya, iya. Gitu. Daripada Sedangkan maksa gitu kalau ya. lu kalau Ini bener misalnya sih. ah, ah, Heeh. betul, Ini karena gini, bener. kalau Soalnya kalau lu ngelihat kalau gimana bro? Coba lu tambahin iya, iya. gimana? Gue suka nih. Iya, 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 iya. Sorry, sorry bro. Nggak Ini apa-apa. mungkin ini mungkin yang orang-orang kurang perhatiin gitu ya bro ya. Cuman ngelihat Mm-mm. eh, yang mana yang cuan, beli murah dan lain sebagainya. Tapi dia nggak ngelihat flow uangnya itu ada di sana. Lupa gitu Iya, ya. iya. Gitu. Sekarang, Jadinya sekarang terperangkap di sana. betul. Sekarang, lu orang kan punya RTI. Gue percaya 300 orang di sini punya RTI. Lu sekarang buka Mm-mm. AMRT. Gue nggak pom-pom. Gue nggak Mm-mm. suruh kalian beli, ya. Disclaimer dulu. Lu Mm-mm. buka AMRT sekarang. Lu lihat secara Mm-mm. year to date, dia udah gain berapa persen. Kenapa AMRT dulu, ya. kenapa dulu lu nggak beli? AMRT 116%. Di 116%. analitik. Lu lihat di analytics ya. Lu lihat di analytics Iya, nih. iya. Ini kan Nih. AMRT, ini kan analytics. Tuh. Z-Fold-nya lebih enak tuh. Lu Iya, lihat ya. Lu lihat year siap. to date. 116%. Kenapa kenapa lu ketika waktu ini, misalnya lagi di sini nih, lu bilang udah mahal. Lu di sini udah mahal. Lu di sini baru bilang murah. Heeh. Gitu loh. Nah, Iya, iya. Udah telat sekarang ya. gua tanya, apakah ini telat? Kita nggak pernah tahu ini sampai kapan Iya. jalannya. Uptrendnya Iya, sampai kapan iya, kita iya. nggak pernah tahu gitu loh. Yang bisa kita tahu hanya jaga trennya gitu. Hmm. Nah, Oke. Oke. sekarang masalahnya apakah kita perlu khawatir untuk beli saham yang sudah rally tinggi? Perlu khawatir. Betul, beda dengan misalnya kita masuk dari bawah.
Contoh kayak INKP saya masuk dari 7 ribuan, ya udah, saya tenang-tenang aja sekarang kan. Tapi masih ada upside. Sebanding dengan kamu beli Mhm. di 10 ribu, porsinya kan tidak boleh sebesar ketika kamu di 7 ribu gitu loh. Mhm. Jadi kamu harus sizingnya itu kamu harus ini apa apa sih namanya itu disesuaikan gitu. Contoh Mhm. juga kayak kayak best pick saya dari 900 itu MAPI. Nih, MAPI. Saya call Mhm. dari 900-an di sini. Nah, secara secara year to date dia udah naik 81%. Gitu. Mhm. Nah, tapi apakah ini kita bisa bilang mahal? Belum tentu. Gitu loh. Iya. Nah, karena apa yang bisa dinilai ketika itu mahal? Ketika dia patah tren, berarti dia mahal. Ketika dia lagi Oke. uptrend kayak gini, ya udah kita follow the trend. Cut loss ya pasti, gitu loh. Mhm. Karena kita nggak mungkin bisa menghindari namanya cut loss. Cut loss itu wajib. Iya. Cuan Mhm. itu hanya bonus. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, oke, oke. Berarti ini sekaligus bisa kita simpulkan sedikit kalau misalnya kita udah ambil di bawah, dia naik, kemudian dia patah tren, kita udah bisa langsung jual gitu ya. Ya Iya, udah jual langsung dulu jual. aja gitu. Jual. Heeh. Iya. Sekarang kalau ternyata dia false, kan ada yang bilang, oh nanti kalau false gimana? Itu urusan kedua. Urusan Hmm. satu, uang udah masuk kocek. Uang udah masuk kocek nih. Daripada lu cuan Bener. lu pamerin ke orang, lu lihat gua cuan berapa? 100% di AMRT. Tapi belum Iya, duit lu. iya, 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 Percuma, iya, lu iya, iya. sampai 100% dia turun ke 50%, lu baru tanya gua, Kohen, itu AMRT masih Mm-mm. bagus gak ya? Saya hold dari segini. Lah, lu nggak kenapa nggak jual kemarin?